Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026, marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui renungan hari ini diambil dari Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Bahem maau songot titin sahab tu bagasar roham, songot titin sahab tu botohommu. Aitung nagogo doro hahaholongoni, songong gogo ni hamatea tahe, tung na jorbut do pangiburuon nai, songon jorbut ni banuatoru tahe, nala nalado songon nala niapi, songon hilap sian Jehovah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kata meterai melambangkan kepemilikan, komitmen, dan keakraban. Permintaan ini berarti cinta sejati menuntut kesetiaan. Artinya, cinta sejati bukanlah sekedar emosi romantis, melainkan kekuatan dahsyat yang bersumber dari Allah. Cinta yang mengikat, yakni dengan menempatkan pasangan di pusat hati dan pikiran. Cinta sejati itu permanen dan tidak dapat dihindari dan tidak tertandingi, sama seperti kematian yang pasti datang dan tidak ada yang mampu untuk menghambat. Cinta sejati juga adalah api yang menyala-nyala, yang tak terpadamkan. Dan cinta juga adalah api Tuhan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Ini bukan hanya sekedar emosi manusiawi, melainkan cerminan kasih yang tak terpadamkan dan tak terkalahkan. Cinta sejati mempunyai kegairahan yang kuat untuk melindungi hubungan dari pihak ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pernikahan orang Kristen harus ada komitmen total yang bersumber dari Tuhan. Menjadikan pasangan meterai berarti tetap menjaga kesetiaan mutlak. Menjadikan pasangan orang terpenting setelah Tuhan. Cinta harus aktif, bukan sekedar perasaan, melainkan api yang harus terus dijaga agar tidak padam oleh kesibukan, masalah ekonomi, dan perbedaan karakter sifat kepribadian, serta harus saling menerima di dalam kelemahan ataupun kekurangan, saling mengisi, saling melengkapi. Ayat ini juga sering ditafsirkan sebagai gambaran hubungan Kristus dengan gereja. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menjadikan diri kita miliknya, milik sepenuhnya. Cinta yang berdasarkan komitmen dari Tuhan tidak akan mudah goyah diterpa oleh badai hidup atau bagai air yang menghanyutkan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan
Apakah cinta kasih dalam rumah tangga pribadi lepas pribadi seperti api Tuhan? Terkadang cinta itu egois, mengasihi hanya pada saat pasangan menyenangkan hati. Nats ini mengingatkan kita agar mencintai dan mengasihi pasangan kita dengan tulus atau tanpa pamrih. Karena cinta sejati berasal dari kasih Allah yang tak terbatas. Cinta yang tak ternilai menyebutkan bahwa harta benda tidak dapat membeli cinta. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak menukar hubungan keluarga atau pasangan dengan materi. Kematian adalah musuh besar. Namun ayat ini menegaskan bahwa cinta yang sejati yang bersumber dari Allah memiliki daya tahan yang melampaui maut. Sebuah gambaran akan kasih yang abadi. Dapat disimpulkan, nats ini memanggil kita untuk mencintai dan mengasihi dengan komitmen yang penuh atau meterai, kekuatan yang tak tergoyahkan, dan kemurnian api yang berasal dari api Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan besarnya kasih dan cinta-Mu, seperti meterai yang ditaruh di hati dan di lengan. Biarlah hidup, pikiran, dan perbuatan kami senantiasa dimeteraikan dan dikuasai oleh kasih-Mu yang sejati. Kami bersyukur karena cinta-Mu begitu kuat, melampaui segala ketakutan dan kuasa maut, serta menjadi nyala api yang tak terpadamkan oleh air dan apapun. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan tabib yang ajaib, jamah, dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.